Baik, di sini saya akan menerangkan tentang Huygens Ratio Next. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Marido. Di tim terakhir, tim saya 23051 204 286. Di sini saya untuk penugasan mata kuliah sistem operasi, yang mana saya mendapatkan untuk menjelaskan tentang Huygens Ratio Next. Biar tidak lama-lama, langsung saja kita jelaskan apa itu Huygens Ratio Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa topik-topik bahasan saya mengenai HRN atau disebut Huygens Ratio Next. Yang pertama yaitu nanti ada definisi dari HRN tersendiri itu apa. Definisi tersendiri itu apa, terus nanti ada apa sih penggunaan HRN itu, apa mempunyai kelebihan atau kekurangan. Tentu punya. Setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pertama di sini saya akan nanti menjelaskan apa sih kelebihan dari HRN dan kekurangan HRN tersebut. Terus untuk topik bahasan selanjutnya yaitu contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Nanti bagaimana HRN menghitung dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Terus selanjutnya contoh implementasi dalam kehidupan. Jadi nanti kita akan menerangkan tentang HRN dan apa-apa saja pengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada apa saja untuk diimplementasikan. Selanjutnya, di sini saya akan mulai dengan definisi terlebih dahulu. Sebagaimana kata pepatah, kalau kita tidak kenal apa itu HRN, maka kita tidak tahu apa-apa saja yang di dalamnya. Maka kita harus terlebih dahulu mempelajari apa, yaitu definisinya terlebih dahulu, yaitu algoritma HRN atau Huygens Ratio Next adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan eksekusi proses di dalam antrian berdasarkan rasio tertinggi. Jadi di sini untuk menentukan proses-proses antrian, berbagai antrian dalam rasio tertinggi antara waktu menunggu dan waktu layanan proses. Dalam algoritma HRN memberikan prioritas lebih tinggi kepada proses yang memiliki rasio waktu menunggu dan waktu layanan lebih tinggi. Jadi HRN tersendiri itu memprioritaskan bagaimana nanti hasil dari HRN-nya itu yang lebih tinggi, yaitu didahulukan. Jadi habis tinggi, terus di bawahnya, terus bawah, dan selanjutnya yang paling rendah. Karena dianggap memiliki kepentingan yang lebih besar untuk dieksekusi lebih awal. Jadi yang memiliki rasio tertinggi itu dianggap memiliki kepentingan yang lebih besar daripada antrian-antrian yang di bawahnya. Jadi seumpama kita ke toko, terus kita berurutan dengan orang biasa mengantri dan orang biasa. Di situ ada orang biasa, anak kecil, dan ibu-ibu hamil. Jadi yang mempunyai potensi yang untuk didahulukan lebih besar itu ibu-ibu hamil. Karena apa? Karena ibu hamil juga sangat didahulukan karena dia membawa seorang anak bayi di dalam perutnya. Karena kita tahu kan, kalau ibu mengandung itu mengalami kesusahan saat membawa bayi tersebut. Untuk itu gambaran lebih awal. Lalu selanjutnya, satu barang jelas ada kelebihan dan ada kurangnya. Saya di sini akan menerangkan bagaimana kelebihan dari HRN tersebut. Yang pertama yaitu optimalitas relatif. Algoritma HRN cenderung memberikan prioritas kepada proses-proses dengan rasio waktu menunggu dan waktu layanan yang tinggi yang bisa meningkatkan throughput dan responsivitas sistem. Jadi proses-proses rasio yang mempunyai waktu menunggu dan waktu layanan tinggi itu bisa meningkatkan output dan responsivitas sistem dengan menggunakan algoritma HRN. Jadi lebih efisiensi menggunakan algoritma HRN. Jadi yang memiliki rasio yang lebih tinggi itu didahulukan, seperti yang tadi ada di dalam definisi.
Terus selanjutnya yaitu dua, penggunaan CPU yang efisiensi. Untuk masalah teknologi, yaitu kita kembali ke CPU. Dengan memberikan prioritas kepada proses-proses yang lebih menunggu dalam antrian untuk waktu yang lebih lama, HRN dapat meminimalkan waktu rata-rata tunggu dan memaksimalkan penggunaan CPU. Jadi selain untuk memberikan layanan-layanan tadi, juga HRN juga bisa memaksimalkan penggunaan CPU ini dimaksimalkan, lebih dioptimalisasi penggunaan CPU. Terus yang ketiga yaitu penanganan proses yang bermunculan. Algoritma HRN mampu menangani dengan baik situasi di mana proses-proses baru tiba secara dinamis dalam antrian, karena memperhitungkan rasio waktu menunggu dan waktu layanan serta memilih proses selanjutnya untuk dieksekusi. Jadi dengan algoritma HRN itu proses-proses antrian yang biasa kita alami itu akan lebih gampang untuk dieksekusi. Karena apa? Karena HRN itu memperhitungkan rasio waktunya. Itu nanti ada rasio waktu menunggu dan waktu lainnya itu diperhitungkan. Di mana yang memiliki rasio lebih tinggi itu didahulukan. Seperti itu. Terus hanya ada kekurangan, yaitu kekurangan HRN dan lainnya itu sensitif terhadap estimasi waktu layanan. Jika estimasi waktu layanan tidak akurat, algoritma HRN dapat memberikan batas tidak sesuai kepada proses-proses dengan layanan diinginkan. Jadi jika HRN-nya yang dibuat ini kurang akurat atau tidak akurat, yaitu nanti bisa-bisa prioritas lebih tinggi nanti tidak akurat. Dalam memberikan prioritas nanti tidak akurat, seperti contoh tadi kita salah satu contoh mengantri ada orang biasa, orang normal, terus ibu hamil dan anak-anak. Yaitu nanti jika dalam satu sistem, jika nanti ada sistem yang algoritmanya kurang, nanti bisa-bisa orang normal didahulukan daripada ibu yang hamil. Jadi seperti itu, gambarnya seperti itu. Terus potensi starvation, proses-proses dengan waktu layanan yang panjang atau prioritas rendah mungkin mengalami starvation atau kelaparan, di mana mereka terus-menerus tertunda dalam antrian karena terus-menerus terdilipat oleh proses-proses dengan prioritas lebih tinggi. Nah itu, jadi nanti bisa menumpuk karena dengan antrian yang begitu lama. Terus yang selanjutnya yaitu kompleksitas penghitungan HRN. Perhitungan rasio HRN untuk setiap proses dapat memakan waktu, terutama jika ada banyak sekali proses dalam antrian. Ini dapat mengakibatkan overhead komputasi yang tidak perlu, terutama dalam sistem dengan sumber daya yang terbatas. Jadi nanti jika perhitungan rasio, setiap rasio kan memiliki memakan waktu, tidak mungkin dalam suatu proses tidak memakan waktu. Jadi jika ada banyak antrian, jadi sistem ini tidak mendeteksi, jadi bisa nanti mengakibatkan overhead yang berlebihan. Terus yaitu di sini ada sifat-sifat dari HRN. Itu apa itu sifat-sifat dari HRN? Yaitu yang pertama yaitu non preemptive. HRN adalah algoritma penjadwalan non preemptive, yang berarti setelah proses dimulai ia akan langsung dieksekusi hingga selesai atau mengalami blocking seperti IO tanpa diinterupsi oleh proses lain dengan prioritas lebih tinggi. Jadi sifat-sifat HRN ini yaitu setelah dia memproses suatu antrian atau memproses suatu barang, ia akan langsung mengeksekusinya hingga selesai, tidak berhenti dengan titik kalangan. Jadi ya langsung eksekusi, langsung sampai selesai, lanjut ke antrian berikut. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya itu berbasis prioritas dinamis. Jadi HRN memberikan prioritas kepada proses berdasarkan rasio tertinggi antara waktu menunggu proses dan estimasi waktu pelayanan proses. Prioritas proses itu secara dinamis berdasarkan kondisi aktual di sistem. Terus adaptif. HRN memiliki sifat adaptif, di mana prioritas proses dipilih berdasarkan kondisi dinamis sistem pada saat itu. Hal ini memungkinkan HRN atau High Rationalize untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Ada non preemptive, ada
prioritas dinamis dan ada adaptif. Selanjutnya, contoh, yaitu kita masuki contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Bagaimana sih contoh-contohnya HRN itu? Yang pertama yaitu formula menghitung HRN. Jadi HRN nanti perhitungannya bisa kita rumuskan sebagai rumus berikut, yaitu HRN sama dengan waiting time atau waktu menunggu ditambah service time, yaitu waktu menyelesaikan proses. Di sini bisa dilihat waiting time itu apa. Waiting time yaitu waktu tunggu relatif proses dalam antrian. Di waiting time itu lebih sedikit, yaitu waktu tunggu. Terus apa sih service time itu? Service time yaitu perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Jadi berapa sih waktu yang bisa diselesaikan untuk satu proses tersebut? Berapa menit, berapa jam, berapa detik untuk menyelesaikan suatu proses tersebut? Yaitu waiting time ditambah service time dibagi service time, nanti dijumlahkan. Selanjutnya, nah ini contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Misalkan ini contoh, misalkan kita memiliki 3 proses dengan proses berikut, yaitu P1, proses 1, waktu tunggunya 3 menit, waktu pelayanannya 5. Di sini kita dapat menghitung HRN1 yaitu dengan sesuai yang dirumus tadi 3, yaitu waiting time ditambah service time dibagi service time, yaitu hasilnya 8,5 sama dengan 1,6. Selanjutnya yaitu untuk proses 2, yaitu waktu menunggunya yaitu 2, waktu prosesnya yaitu 4. Tinggal kita masukkan rumus tadi, yaitu 2 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 6/4. Nah berapa 6/4 itu? Yaitu sama dengan 1/5. Selanjutnya untuk waktu proses 3, yaitu waktu tunggunya 0, waktu pelayanannya 2. Untuk rumusnya bisa dilihat 0 tambah 2 dibagi 2 sama 2/2 menjadi 1. Jadi untuk mengeksekusi HRN itu diambil dengan rasio yang lebih besar. Yang mana rasio lebih besar? Yaitu adalah proses 1, yaitu 1,6, terus dilanjutkan dengan proses 2 1,5, terus dilanjutkan dengan proses 1 yaitu 1. Begitu ya, paham ya? Nah ini Gantt chart untuk urutan eksekusi. Kan jadi tadi yang paling didahulukan yaitu proses 1. Mau proses 1 lebih besar, lebih mendominasi. Seperti ini bisa kita lihat. Dah, contoh implementasi HRN dalam kehidupan menggunakan algoritma tersebut dengan penjelasannya HRN. Apa sih contohnya dalam penerapan, pengimplementasian dalam kehidupan itu apa? Apakah penting, apakah tidak penting? Mari kita lihat. Itu saya di sini untuk mencoba studi kasus, yaitu pengaturan antrian di sebuah restoran. Jadi untuk antrian di sebuah restoran itu kita bisa menggunakan proses algoritma HRN. Misalnya ada beberapa pelanggan yang memesan makanan di restoran pada waktu yang berbeda. Restoran menggunakan algoritma HRN untuk menentukan urutan pelayanan pelanggan berdasarkan waktu tiba mereka dan waktu penyelesaian pesanan. Jadi mereka itu mana yang didahulukan terlebih dahulu, yaitu dengan sistem HRN tadi, dengan kapan dia tiba dan dia pesan berapa, kira-kira nanti selesainya berapa jam atau berapa menit. Jadi nanti ditentukan biar tidak kayak menumpuk dalam suatu antrian gitu, biar tidak kewalahan. Jadi ada proses HRN juga di dalam. Pelanggan yang memiliki rasio waktu penyelesaian yang masih dan waktu yang lebih tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Jadi memiliki rasio waktu penyelesaian dan estimasi waktu tiba yang lebih tinggi
nanti bisa dieksekusi dahulu, bisa dilayani terlebih dahulu, biar tidak berjejer ke belakang terus gitu, biar tidak antrinya membludak. Terus selanjutnya yaitu penjelasan lebih lanjut tentang tadi ARN dalam sebuah restoran. Jika waktu tibanya 1, terus waktu penjelasannya 4, terus yang ini 1,25, terus yang pelanggan B waktu tibanya 2, waktu penjelasannya 3, ya, terus ARN-nya 1,7, dan selanjutnya itu yang C. Terus apa sih yang bisa kita ambil dalam contoh tersebut, yaitu pelanggan B memiliki rasio ARN tertinggi yaitu 1,67, diikuti oleh pelanggan C dan pelanggan memiliki rasio. Oleh karena itulah pelanggan B akan dilayani terlebih dahulu, terus diikuti oleh pelanggan C, dan terakhir pelanggan A. Jadi yang mana rasionya terlebih dahulu, yang lebih tinggi itu didahulukan, biar tidak nanti menumpuk ke belakang gitu. Baik, terima kasih. Sekian tugas untuk penjadwal proses HRN, High Max. Terima kasih. Terus dukung channel-channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.